dari Ibu Putri maupun dari Ferdy Sambo sendiri mengaku bahwa pembunuhan tersebut tidak direncanakan. Namun apakah benar pernyataan mereka, tentu kita akan melihat bagaimana putusan, pandangan dan pertimbangan hakim terkait dengan apa yang menjadi pernyataan mereka. Karena ada hal yang berbeda juga yang sudah disampaikan oleh saksi yang menjadi justice collaborator, yaitu Richard Eliezer. Kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada rekan kami Dian Silitonga di sana. Dian, bagaimana kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan apakah benar bahwa sebenarnya ada kemungkinan juga hari ini Ibu Putri Chandrawati tidak hadir untuk memberikan kesaksiannya? Dalam pemeriksaan saksi untuk agenda sidang pembuktian hari ini untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Hal itu disinyalir karena kalau kita ingat pada persidangan sebelumnya, pihak dari kuasa hukum Putri Chandrawati sempat meminta supaya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi Putri Chandrawati ini bisa digelar secara tertutup. Tapi pagi tadi saya konfirmasi kepada pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto memastikan bahwa hari ini sidang akan berjalan tetap secara terbuka. Nah, apakah itu yang akan jadi pertimbangan kehadiran Putri Chandrawati atau tidak, itu yang akan kita nantikan bersama. Tapi bersamaan dengan konfirmasi saya kepada Pak Juyamto, dia juga memastikan bahwa hari ini Putri Chandrawati memang dijadwalkan akan hadir sebagai saksi. Nah, tapi sampai dengan saat ini, Timothy, kami belum melihat kedatangan dari saksi Putri Chandrawati maupun ketiga terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, persidangan hari ini nampaknya memang akan cukup menarik kalau Putri Chandrawati hadir sebagai saksi, karena tentu dalam persidangan yang akan digali adalah fakta-fakta peristiwa, contohnya adalah di Magelang, kemudian juga peristiwa di Jakarta. Karena kalau kita ingat pada persidangan sebelumnya, ini terdakwa lain Ferdy Sambo ini menceritakan bahwa Putri Chandrawati mengalami pelecehan seksual. Jadi seolah-olah memang motif dari pembunuhan Yosua ini ada pelecehan seksual. Tentu nanti akan kita nantikan bagaimana kesaksian dari Putri Chandrawati, dan tentu juga nanti akan digali apakah Putri Chandrawati memang betul terlibat merencanakan pembunuhan berencana. Karena kalau kita ingat juga sebelumnya kesaksian Richard Eliezer pernah menyampaikan Putri Chandrawati ikut dalam perencanaan pembunuhan Yosua ketika di Saguling. Kita akan nantikan kalau melihat kebiasaan ini biasanya sidang untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua akan digelar sekitar pukul 10 pagi. Timothy. Dan kalau dari sidang sendiri, kalau yang saya tangkap dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini kan belum ada kepastian gitu ya, Dian ya. Ini boleh dikoreksi, tapi belum ada kepastian mengenai kehadiran dari Putri Chandrawati ini. Apakah akan menunggu hingga jam sidang pukul 10 tadi yang Anda katakan, atau apakah akan ada batasan pukul berapa mungkin dari tim kuasa hukum Putri Chandrawati akan menyampaikan hadir atau tidaknya? Ya, itu perlu kita nantikan bersama, Timothy. Memang tidak disampaikan begitu ya, apakah ada batasan waktu tertentu untuk menunggu Putri Chandrawati. Tapi yang jelas hal itu belum pasti apakah hadir atau tidak. Hal itu juga coba kami konfirmasi ke pihak kuasa hukum dari Putri Chandrawati, tapi memang belum ada balasan. Nah, kita akan nantikan mungkin nanti maksimal hingga pukul 10 pagi apakah bisa dipastikan Putri Chandrawati hadir atau tidak. Tetapi tentu saja diharapkan Putri Chandrawati bisa hadir dalam persidangan hari ini. Dan yang terbaru, Timothy, saya mau sampaikan informasi yang kami terima bahwa terdakwa Putri Chandrawati atau hari ini yang akan diperiksa sebagai saksi sudah berangkat dari Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya sudah dipastikan bahwa Putri Chandrawati akan bersaksi dalam persidangan hari ini. Timothy. Baik, terima kasih Dian Silitonga melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.